Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah enggak kamu merasa rezeki datang tapi cepat banget hilang? Baru gajian seminggu udah habis. Jualan sepi, orderan mandek, bisnis stagnan. Padahal usaha udah maksimal, doa udah dipanjatkan, tapi hidup tetap terasa berat dan serat. Bisa jadi bukan karena nasib yang salah, tapi karena kebiasaan kecil di rumah yang tanpa sadar menghambat aliran rezeki. Iya, hal-hal kecil yang kelihatannya sepele seperti menyapu malam hari, numpuk piring kotor semalaman, atau duduk di ambang pintu sambil main HP, semua itu bisa jadi penyumbat rezeki karena mempengaruhi kebersihan lahir dan batin rumah kita. Ingat ya, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi pusat energi keluarga. Kalau di dalam rumah banyak aura negatif, barang rusak, kotoran yang dibiarkan, amarah, dan kebiasaan buruk, maka bukan tidak mungkin rezeki pun ikut menjauh. Nah, di video ini saya akan bongkar 13 kebiasaan kecil di rumah yang bisa bikin hidup kamu susah, seret rezeki, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Hati-hati, karena nomor 9 dan 13 sering dianggap remeh tapi dampaknya bisa fatal. 1. Menyapu rumah saat malam hari. Menyapu itu kegiatan baik, tapi tahu enggak, dalam budaya kita dan sebagian ajaran ulama, menyapu rumah di malam hari dianggap bisa menyapu keberuntungan keluar dari rumah. Malam hari adalah waktu energi alam berubah. Waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat dan menenangkan jiwa. Saat kita menyapu malam, secara tidak sadar kita mengganggu keseimbangan energi rumah. Contohnya Ibu Tati, penjual gorengan kecil. Ia terbiasa menyapu rumah sekitar jam 9 malam supaya pagi tinggal bersih. Tapi dagangannya sering tidak habis, bahkan rugi. Setelah ditegur tetangga tua dan mencoba menyapu pagi sebelum subuh dengan niat bersih-bersih dan doa, dagangannya mulai laris dalam 2 minggu. Energi positif dari niat baik dan waktu yang tepat bisa membuka pintu rezeki. Jadi buat kamu yang masih nyapu malam, coba ubah ke pagi hari. 2. Duduk di ambang pintu. Pintu adalah gerbang rumah dan gerbang keberuntungan. Duduk di ambang pintu, main HP atau bengong, dipercaya bisa menghalangi aliran rezeki dan energi positif masuk. Ambang pintu adalah tempat pertukaran energi rumah dan dunia luar. Dalam budaya Jawa, duduk di situ dianggap pamali, bisa menghambat jodoh, rezeki, bahkan membawa kesialan. Contohnya Yayan, 19 tahun, nganggur dan setiap pagi duduk di ambang pintu main HP. Setelah mulai bangun pagi, bantu bersih-bersih rumah, dan berhenti duduk di pintu, tiba-tiba tetangga ngajak kerja. Terkadang bukan nasib buruk, tapi kita sendiri yang menghalangi pintu rezeki dengan kebiasaan kecil. Biarkan pintu tetap bersih, terbuka, dan bebas dari penghalang, karena mungkin rezeki sudah berdiri di depan tapi kamu sendiri yang menghalanginya. 3. Membiarkan keran bocor atau wastafel rusak. Air lambang rezeki. Keran bocor bukan cuma boros, tapi bisa jadi simbol rezeki yang terbuang. Pak Giman punya usaha gorengan, tapi penjualannya sepi. Istrinya menyadari keran bocor dan minta diperbaiki, tapi Pak Giman menunda. Tetangganya bilang, kalau air itu rezeki dan kamu biarin netes terus, berarti kamu biarin rezeki kamu jatuh pelan-pelan. Pak Giman akhirnya memperbaiki keran dan wastafel. Beberapa hari kemudian usahanya ramai kembali. Keran yang netes bisa jadi pertanda kita lalai menjaga keberkahan. Mulai hari ini, cek rumahmu, ada keran bocor? Perbaiki segera, karena mungkin rezekimu netes tanpa disadari. 4. Bertengkar dan marah-marah di rumah. Rumah seharusnya tempat hati tenang. Marah-marah bisa menyebar energi negatif ke seluruh rumah. Hilangkan aura keberkahan. Bu Susi awalnya hidup sederhana tapi suaminya sering pulang capek dan mudah marah. Anak-anak ikut kasar. Usaha warung tiba-tiba sepi. Setelah mulai menenangkan komunikasi, menyalakan murotal, dan menjaga salat berjamaah, suasana rumah lebih tenang dan warung kembali ramai. Rezeki senang datang ke rumah damai. 5. Menyalakan lampu siang hari tanpa alasan. Lampu di siang hari menunjukkan sifat malas dan kurang bersyukur.
Cahaya matahari membawa energi positif. Roni kerja dari rumah dan selalu menutup tirai. Lampu nyala seharian. Moodnya turun. Proyek mandek. Setelah membuka jendela dan mematikan lampu siang, semangat kerja kembali. Tempat terang dan bersih adalah tempat disukai rezeki. 6. Menumpuk piring kotor semalaman. Capek setelah makan malam tapi menunda cuci piring adalah kebiasaan umum. Piring kotor simbol sisa energi yang belum dibereskan. Jika dapur pusat aktivitas keluarga, dapur kotor bisa mandetkan rezeki. Icha, ibu rumah tangga dengan 2 anak, membiarkan piring menumpuk. Anak-anak sering sakit. Suami kehilangan semangat kerja. Setelah mulai mencuci piring malam sebelum tidur, anak-anak sehat, suami semangat, dan pesanan camilan berdatangan. Dapur bersih membuka pintu rezeki karena malaikat tidak hadir di tempat kotor. 7. Kamar mandi kotor dan bau. Kamar mandi adalah tempat membersihkan kotoran lahir dan batin. Jika kotor, aura negatif bisa menetap. Pak Darto punya 3 kamar kontrakan kosong selama 6 bulan. Setelah membersihkan kamar mandi, mengganti lantai, mengecat, dan menaruh pengharum, semua kamar terisi. Tempat paling kotor bisa jadi penyebab seret rezeki. Jangan anggap remeh kamar mandi, karena bau tak sedap bisa jadi bau rezeki yang menguap. 8. Barang rusak yang dibiarkan bertahun-tahun. Barang rusak simbol ketidakberfungsian, stagnasi energi, menghambat rezeki. Nani, ibu 2 anak, memiliki banyak barang rusak. Suaminya sulit dapat pekerjaan, dagangan kecil-kecilan tak laku. Setelah membersihkan dan menyingkirkan barang rusak, rumah terasa luas, suami dapat pekerjaan, anak ditawari beasiswa. Bersihkan barang rusak karena rezeki membutuhkan ruang untuk masuk. 9. Tidak pernah mewangikan rumah. Rumah apek, tidak wangi, tidak disukai rezeki. Bu Inem, meski rumah kecil, selalu membakar wewangian Jumat pagi, membuka jendela, sapu lantai, ucap basmalah. Rumah selalu ramai, anak sehat, suami betah, pesanan datang. Harum bukan soal mahal, tapi niat baik dan konsistensi menjaga rumah sebagai pusat energi positif. Rumah yang wangi mengundang keberkahan. 10. Membiarkan sudut rumah jadi sarang laba-laba. Laba-laba simbol kemiskinan menetap. Rumah yang kotor, penuh jaring laba-laba, menciptakan suasana muram, energi negatif menumpuk. Pak Bagas rumah lembab penuh jaring laba-laba. Setelah dibersihkan, 3 hari kemudian proyek baru datang. Jangan remehkan sudut rumah, karena rezeki bisa tertahan di sana. 11. Menumpuk baju kotor berhari-hari. Baju kotor simbol beban hidup tak dibereskan. Tika, ibu muda, menunda mencuci, rumah terasa berat, anak rewel, suami uring-uringan. Setelah mencuci setiap pagi sebelum sarapan, suasana rumah ringan, suami santai, anak ceria, pesanan kue datang. Cucian bersih membuka rezeki karena rumah bersih menciptakan ruang nyaman bagi energi positif. 12. Sudut rumah berdebu dan gelap. Sudut gelap jadi tempat energi buruk. Pak Ali rumah sederhana. Sudut ruang tumpukan kardus, debu tebal. Rumah terasa berat. Anak sulit belajar. Penghasilan pas-pasan. Setelah sudut dibersihkan, lampu diganti terang, mushaf Al-Quran ditaruh, suasana berubah, anak semangat, istri cepat sembuh, Pak Ali mendapat tawaran kerja. Rezeki datang saat cahaya masuk ke sudut gelap. 13. Cermin buram atau pecah tidak diganti. Cermin memantulkan nasib. Cermin buram, retak, pecah, menarik energi negatif dan membuat rezeki berat masuk. Alia, gadis lajang 26 tahun, setelah mengganti cermin rusak dengan yang bersih dan jernih, seminggu kemudian diterima kerja. Cermin jernih memantulkan versi terbaik diri kita. Sahabat semua, sering berpikir rezeki hanya soal kerja keras dan keberuntungan. Padahal rezeki sangat dipengaruhi keadaan rumah. Rumah kotor, sumpek, penuh amarah, dan terbengkalai bisa jadi penghalang datangnya berkah.
Allah Maha Pemberi, tapi saat kita tidak menjaga titipannya, rezeki tertahan. Mulai dari menyapu pagi, membersihkan sudut rumah, membuat rumah harum dan damai, menjaga lisan dan suasana hati. Selain itu, di tahun 2026 ada kebiasaan baru yang perlu diperhatikan. Banyak orang mulai terlalu bergantung pada gadget dan media sosial di rumah. Duduk berjam-jam scroll HP atau nonton TV tanpa henti ternyata bisa menghambat aliran energi positif. Energi rumah menjadi stagnan, pikiran tegang, mood turun, dan kreativitas menurun. Kebiasaan ini membuat kita tidak fokus pada doa, niat baik, atau aktivitas produktif. Misalnya Andi, 28 tahun, freelancer desain. Setiap hari pulang kerja, ia langsung duduk di sofa scroll HP sampai larut malam. Rumah bersih tapi energinya tetap terasa berat. Inspirasi hilang, proyek mandek. Setelah memutuskan untuk mengurangi gadget, berinteraksi dengan keluarga, dan membersihkan rumah sambil bersyukur, energi rumah berubah. Ia merasa lebih segar, proyek lancar, klien datang lebih banyak, dan rezeki mengalir. Kebiasaan 2026 kedua adalah tidak memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara. Banyak rumah modern menutup rapat jendela demi AC atau keamanan. Padahal rumah yang pengap dan sirkulasi buruk menumpuk energi negatif. Cahaya alami sedikit, udara tidak bergerak, dan rumah terasa sumpek. Rezeki pun sulit masuk. Contohnya keluarga Sari, rumah baru, full AC, tirai selalu tertutup. Anak-anak sering sakit, bisnis sampingan ibu stagnan. Setelah mulai buka jendela, menyalakan lampu alami, dan rutin bersihkan udara dari debu, energi rumah mengalir, anak sehat, dan pesanan meningkat. Ketiga, terlalu menumpuk benda elektronik baru tanpa memanfaatkannya. Gadget, speaker, televisi, atau alat elektronik yang dibeli tapi jarang digunakan menambah energi stagnan. Barang baru yang tidak digunakan menumpuk energi yang tidak mengalir. Mirip energi negatif barang rusak. Pak Dedi membeli sound system mahal untuk rumah, tapi hanya jadi pajangan. Setelah mengatur agar digunakan rutin, energi positif kembali mengalir, keluarga lebih harmonis, dan rezeki ikut lancar. Keempat, mengabaikan tanaman hidup dalam rumah. Tahun 2026, banyak orang fokus dekorasi minimalis tanpa tanaman. Padahal tanaman hidup membawa energi segar, oksigen, dan vibrasi positif. Rumah tanpa tanaman mudah terasa kering dan hambar energi. Ibu Lina, rumah baru minimalis, menaruh tanaman hias di ruang tamu dan dapur. Suasana rumah terasa hidup, mood keluarga naik, dan usaha kue rumahan mulai ramai order. Tanaman hidup ibarat magnet rezeki yang menarik energi positif. Kelima, tidak membedakan zona kerja dan zona santai. Banyak keluarga 2026 bekerja atau belajar dari rumah. Kalau kamar kerja berantakan, kamar tidur penuh dokumen, energi rumah tercampur, fokus terganggu, rezeki sulit datang. Contohnya Rina, freelancer marketing. Semua laptop dan dokumen berserakan di ruang keluarga. Setelah mengatur area kerja jelas, membersihkan meja, dan menyimpan dokumen, fokus kerja meningkat, proyek lancar, dan klien berdatangan. Kebiasaan modern seperti ini bisa jadi penyumbat rezeki jika tidak diperhatikan. Selain itu, tahun 2026 banyak orang mulai terlalu fokus digital detox ala paksa, mematikan semua gadget dan cahaya di rumah untuk meditasi atau tidur. Tapi tanpa aturan, ini bisa membuat rumah terlalu gelap, energi stagnan, dan aura negatif bertumpuk di sudut gelap. Rumah harus tetap terang di siang hari, bersih, wangi, dan memiliki cahaya alami untuk menjaga aliran rezeki tetap lancar. Selain kebiasaan yang sudah kita bahas, ada beberapa hal kecil di rumah yang sering terlupakan tapi berdampak besar terhadap aliran rezeki, terutama di era 2026. Kebiasaan keenam adalah tidak mengatur cahaya dan suhu ruangan secara bijak. Banyak rumah modern menyalakan AC terus-menerus atau lampu terang sepanjang hari tanpa memperhatikan sinar alami. Ini membuat energi rumah menjadi stagnan, penghuni cepat lelah,
dan rezeki sulit mengalir. Contohnya Pak Arif, pemilik toko online, rumahnya selalu dingin dan gelap karena AC menyala terus dan tirai selalu tertutup. Proyek toko online sering mandek. Setelah mulai membuka jendela di pagi hari, menyalakan lampu alami, dan menyesuaikan suhu ruangan, energi positif masuk, mood naik, dan orderan kembali lancar. Ketujuh, mengabaikan suara alam atau musik yang menenangkan. Tahun 2026, banyak keluarga terlalu fokus pada hiburan digital atau gadget dan melupakan suara alami atau musik lembut yang menenangkan. Rumah sunyi tanpa alunan lembut bisa membuat energi rumah kaku dan menahan rezeki. Contohnya Ibu Nia, yang biasanya menyalakan musik instrumental ringan saat pagi dan sore di rumah. Setelah kebiasaan ini konsisten, anak-anak lebih ceria, suami lebih semangat kerja, dan usaha kecil kue rumahan lancar. Musik atau suara lembut itu membawa vibrasi positif, memudahkan rezeki masuk, dan menenangkan suasana hati. Kedelapan, tidak menjaga kebersihan ruang makan dan meja makan. Meja makan yang berantakan atau penuh sisa makanan menumpuk energi negatif. Tahun 2026, banyak keluarga modern makan sambil main gadget di ruang keluarga, sisa makanan dibiarkan, atau meja tidak dibersihkan. Dampaknya rumah terasa berat, mood keluarga menurun, dan rezeki tak lancar. Contohnya keluarga Mas Rudi, setelah rutin membersihkan meja makan, menata piring dan gelas, suasana makan lebih menyenangkan, anak-anak lebih sopan, dan usaha catering Rudi lancar. Kesembilan, mengabaikan doa dan niat baik setiap kali membersihkan rumah. Tahun 2026 banyak orang fokus bersih fisik tapi lupa bersih batin. Bersih rumah sambil doa, membaca basmalah, atau niat membuka pintu rezeki sangat penting. Rumah bersih secara fisik tapi hati penghuninya penuh stres, marah, atau malas, energi negatif tetap ada dan rezeki tersendat. Contohnya Ibu Wati, meski rumah rapi, tapi sering menggerutu saat bersih-bersih. Setelah mulai bersih sambil doa dan niat baik, energi rumah berubah, anak-anak ceria, suami semangat, dan usaha pulsa lancar. Kesepuluh, tidak menata barang yang digunakan sehari-hari. Barang yang berserakan di rumah, walaupun bukan rusak, menciptakan energi kacau. Tahun 2026, gaya hidup minimalis kadang diabaikan. Banyak orang menaruh gadget, kunci, dompet, dan dokumen sembarangan. Rumah terlihat rapi tapi energi stagnan. Contohnya Pak Dedi, rumahnya terlihat modern tapi semua barang berserakan. Setelah mulai menata barang secara rutin, energi rumah mengalir, bisnis online kembali stabil, dan rezeki lancar. Kesebelas, mengabaikan kebiasaan bersih diri sendiri sebelum tidur. Tahun 2026, banyak orang terlalu fokus pada gadget atau pekerjaan hingga lupa bersih diri, mandi, atau niat tidur bersih. Energi negatif menempel di tubuh dan rumah. Contohnya Rina, sering tidur langsung setelah main HP. Setelah mulai mandi dan niat bersih diri sebelum tidur, tidur lebih nyenyak, mood membaik, dan usaha rumahan lancar. Kebiasaan ke-12 adalah tidak menyingkirkan barang yang tidak lagi digunakan. Tahun 2026 orang sering membeli barang baru tapi menumpuk barang lama yang tidak terpakai. Barang lama yang menumpuk menjadi energi stagnan dan menghalangi rezeki. Contohnya Nani, setelah menyingkirkan barang lama, rumah terasa lega, energi positif masuk, suami dapat pekerjaan, dan anak diterima beasiswa. Ke-13, kurang bersyukur dan mengeluh di rumah. Kebiasaan ini sangat terlihat di era 2026, saat media sosial dan berita negatif memenuhi rumah. Mengeluh atau terus fokus pada hal buruk membuat energi rumah negatif, membuat rezeki seret. Contohnya Andi, awalnya sering mengeluh karena bisnis online sepi. Setelah mulai fokus bersyukur, menulis jurnal positif, dan berbagi dengan keluarga, energi rumah positif, bisnis kembali lancar, dan hubungan keluarga harmonis. Sahabat semua, dari semua kebiasaan yang kita bahas, terlihat jelas bahwa pintu rezeki tidak hanya dibuka lewat langit, tapi juga lewat lantai rumah, sudut rumah, dapur, kamar mandi, dan seluruh energi keluarga. Rumah yang bersih, harum, terang,
rapi, dan penuh ketenangan membuka aliran rezeki dari Allah. Sebaliknya rumah kotor, berantakan, sumpek, penuh amarah, dan energi negatif menahan rezeki. Di era 2026, kebiasaan modern seperti terlalu lama bermain gadget, menumpuk barang elektronik, mengabaikan cahaya dan udara alami, dan kurang interaksi keluarga bisa menjadi penyumbat energi rezeki. Banyak orang merasa seret rezeki, padahal penyebabnya bukan nasib buruk, tapi kebiasaan sepele sehari-hari yang memengaruhi energi rumah dan batin. Mulai malam ini, coba evaluasi rumahmu. Sapu pagi, buka jendela, biarkan cahaya masuk, bersihkan sudut rumah, kamar mandi, dapur, dan meja makan. Jaga barang rusak dan benda lama agar tidak menumpuk. Semprotkan wewangian atau taruh tanaman hidup, dan pastikan rumah tetap nyaman dan penuh energi positif. Tambahkan doa, niat baik, dan kebiasaan bersih diri. Jangan lupa batasi penggunaan gadget berlebihan, dengarkan suara alam atau musik menenangkan, dan biasakan bersyukur setiap hari. Hidup sederhana tapi rumah bersih dan hati tenang lebih dicintai Allah dibanding rumah mewah tapi penuh amarah dan energi negatif. Rezeki besar sering datang dari tempat yang kecil, asal dihuni oleh hati yang bersih, niat baik, dan konsisten menjaga energi rumah. Semoga setelah menerapkan tips ini, rezeki kamu lebih lancar, keluarga harmonis, dan rumah menjadi magnet keberkahan. Ingat, setiap kebiasaan kecil punya dampak besar. Jangan tunggu rumah mewah, cukup rumah sederhana yang bersih, wangi, dan rapi, dan biarkan Allah menurunkan berkahnya dari pintu rezeki yang kamu buka setiap hari. Mulai dari sekarang, evaluasi kebiasaan 2026 MU, perbaiki rumah, perbaiki diri, dan doa selalu tercurah. Semoga kita semua dapat memperbesar aliran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah nyaman, dan hidup penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.